1. Analisis teologis dan antropologis dalam memahami agama. Teologis memahami agama dari dalam berfokus pada ajaran-ajaran suci, doktrin, dan pengalaman spiritual. Ia menekankan kebenaran absolut agama dan peran Tuhan atau dewa, sedangkan pendekatan antropologis mempelajari agama sebagai fenomena budaya manusia, meneliti fungsi sosial, ritual, dan kepercayaan tanpa menilai kebenarannya. Ia fokus pada bagaimana agama membentuk dan dipengaruhi oleh masyarakat. Kedua pendekatan saling melengkapi. Pendekatan teologis memberikan pemahaman tentang inti ajaran, sementara pendekatan antropologis menjelaskan bagaimana ajaran tersebut dipraktikkan dan dampak pada masyarakat. Contohnya, perayaan Natal dalam konteks teologis memperingati kelahiran Yesus Kristus juga memiliki dampak ekonomi signifikan. Dalam konteks antropologis, peningkatan penjualan barang dan jasa. 2. Agama, solidaritas, dan konflik. Agama dapat memperkuat solidaritas sosial melalui nilai-nilai bersama, ritual, dan sistem kepercayaan yang menciptakan rasa identitas dan kebersamaan. Namun, interpretasi ajaran yang berbeda, persaingan sumber daya, dan manipulasi agama untuk kepentingan politik dapat memicu konflik. Ini bukan kelemahan pendekatan sosiologis, melainkan menunjukkan kompleksitas fungsi agama. Contohnya, Islam dapat mempersatukan umat muslim dalam solidaritas, namun juga menjadi sumber konflik antara kelompok Sunni dan Syiah. 3. Pluralisme dan sinkretisme agama. Pluralisme agama mengakui dan menghargai keberagaman agama tanpa memaksakan penyatuan. Ia menekankan pada konsistensi, damai, dan saling menghormati. Sinkretisme menggabungkan unsur-unsur dari berbagai agama menjadi satu sistem kepercayaan yang baru. Pluralisme diterapkan melalui dialog antar agama, kerjasama antar komunitas, dan pendidikan multikultural. Contohnya rumah ibadah di berbagai daerah di Indonesia yang menunjukkan toleransi antar agama. 4. Mencegah konflik antar agama di Indonesia. Pendidikan agama yang inklusif dan kritis mengajarkan pemahaman mendalam tentang ajaran agama masing-masing tanpa mempromosikan ekstremisme. Pendidikan multikultural mendorong rasa saling hormat dan empati. Strategi konkret di Indonesia meliputi 1. Kurikulum pendidikan yang menekankan toleransi. 2. Dialog antar agama di sekolah dan masyarakat. 3. Program pertukaran budaya antar komunitas. 4. Media yang mempromosikan pemahaman antaragama. Yang kelima, agama primitif dan pengendalian alam. Ritual tabu dan peran dukun atau sahman dalam agama primitif mencerminkan upaya manusia awal untuk memahami dan mengendalikan kekuatan alam yang dianggap supernatural. Ritual bertujuan untuk memohon kesuburan, perlindungan, atau kesembuhan. Tabu berfungsi sebagai kontrol sosial dan menjaga keseimbangan alam. Contohnya ritual pertanian suku Dayak di Kalimantan. Yang keenam, Dharma sebagai jembatan dialog antaragama. Konsep Dharma dalam Hindu menekankan kebenaran, keadilan, dan kewajiban moral. Ini dapat menjadi dasar nilai-nilai universal dan dianut berbagai agama. Dalam konteks modern, Dharma dapat diinterpretasi sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Contohnya, upaya bersama antar umat beragama dalam kegiatan sosial kemanusiaan. Dharma terus bertransformasi sesuai kebutuhan sosial historis, tetapi relevan di era globalisasi. Yang ketujuh, kurikulum pendidikan karakter berbasis Buddhisme. Kurikulum pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Buddhisme dapat diterapkan tanpa menjadikan doktrin agama. Fokus pada nilai-nilai universal seperti 4 kebenaran mulia, yaitu mengajarkan siswa memahami penderitaan, asal-usul penderitaan, penghentian penderitaan, dan jalan menuju penghentian penderitaan. Jalan berunsur 8, yaitu mengajarkan etika moral,
konsentrasi mental, dan kebijaksanaan. Nirwana yaitu diajarkan sebagai ketenangan batin yang dapat dicapai melalui praktik-praktik meditasi dan etika. Pendekatan ini menghormati keberagaman agama dan relevan dengan tantangan global. Contohnya penerapan dalam pembelajaran meliputi meditasi singkat, diskusi etika, dan kegiatan sosial. Nilai-nilai ini dapat memperkaya budaya dan pemikiran global dengan mempromosikan kedamaian, empati, dan kebijaksanaan.